Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Megawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan karakter dan kompetensi, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Amalia Sapitri dari kelas MJ 7B. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang begitu penting namun seringkali terabaikan oleh kita, yaitu mental health atau kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang seringkali kita abaikan. Mental health atau kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan atau penyakit mental, tetapi juga bagaimana seseorang itu dapat mengelola emosi, berpikir jernih, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Di era modern ini terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, seperti adanya tekanan sosial, tuntutan pekerjaan, hingga kecemasan dari media sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi, mental health ini merupakan kondisi di mana seseorang individu itu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang dimana mereka ini mampu menyadari potensi yang mereka miliki sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi, serta mampu berkegiatan yang baik dan bekerja secara produktif. Ada beberapa gejala umum penyakit mental yang menandakan bahwa kesehatan mental seseorang atau remaja itu tidak baik. Yang pertama, perubahan suasana hati yang ekstrim. Seseorang dengan kesehatan mental yang kurang baik bisa mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba dan intens, seperti merasa sangat sedih, marah, atau cemas tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial, seperti menghindari interaksi dengan keluarga, teman, atau tidak lagi merasa tertarik pada aktivitas yang dulu dia sukai. Dan hal itu bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental pada seseorang. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Jadi, performa yang menurun secara drastis di sekolah bisa menunjukkan bahwa remaja atau seseorang itu sedang mengalami kesulitan berkonsentrasi atau kehilangan motivasi. Yang keempat, gangguan tidur. Insomnia atau tidur berlebihan bisa menandakan seseorang itu mengalami stres atau kecemasan, bahkan depresi. Yang kelima itu perubahan pola makan. Makan terlalu sedikit atau terlalu banyak bisa berdampak pada berat badan yang menurun atau naik secara drastis, yang bisa menjadi tanda penyakit mental pada anak. Gangguan makan, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab seseorang kehilangan nafsu makan, mual, dan hingga muntah yang berkelanjutan. Dilansir dari CNBC Indonesia tentang adanya fenomena mental health pada generasi Z, bahwa depresi adalah salah satu jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh generasi Z atau Gen Z. Berdasarkan penelitian University College London, tingkat depresi pada Gen Z adalah 2/3 lebih tinggi daripada milenial. Berdasarkan survei yang didapat dari data CNBC Indonesia tersebut, terdapat lebih dari 42.000 responden dari 26 negara. Terdapat lebih dari 1/3 responden Gen Z mengaku menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial, dan mereka ini mengaku media sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Sosial media berkontribusi terhadap kesehatan mental Gen Z, dan juga berdasarkan laporan survei yang sama, Gen Z yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial cenderung memiliki kondisi kesehatan mental yang buruk bila dibandingkan dengan generasi lainnya. Gen Z adalah generasi yang paling banyak memperoleh dampak negatif dari media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa 91% dari generasi Z melaporkan mengalami stres signifikan setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan media sosial terbukti berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mental mereka daripada waktu yang mereka habiskan. Selain itu, ada pun beberapa penyebab yang menjadi faktor terganggunya kesehatan mental pada seseorang, terutama bagi generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z. Yang pertama itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tekanan media sosial. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh bersama media sosial. Jadi mereka cenderung terpapar konten yang menunjukkan gaya hidup sempurna atau pencapaian orang lain.
yang akibatnya bisa menimbulkan perasaan rendah diri, kecemasan, bahkan depresi. FOMO atau fear of missing out juga sering dialami karena mereka merasa tertinggal atau tidak mampu mengikuti tren. Yang kedua itu adalah tekanan akademik dan karir. Sekarang ini kita ini hidup di dunia yang sangat kompetitif, baik dalam bidang akademik maupun karir. Jadi untuk mereka yang merasa harus memiliki prestasi yang tinggi agar bisa sukses, mereka akan terus mengejar para pesaingnya agar tidak tertinggal. Dan hal ini tuh bisa menyebabkan stres yang berlebihan, terutama apalagi jika mereka merasa belum memenuhi harapan keluarga mereka. Yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi. Banyak remaja dan dewasa muda di generasi ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, termasuk masalah pengangguran, biaya pendidikan yang tinggi, dan juga tantangan untuk memiliki stabilitas finansial. Tekanan ini juga bisa membuat banyak dari mereka cemas akan masa depan dan merasa tidak aman. Yang keempat itu kurangnya keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Tingginya paparan pada dunia digital membuat beberapa remaja ini kesulitan menemukan keseimbangan antara kehidupan yang nyata dan virtual, seperti ketergantungan pada teknologi yang mengisolasi mereka ini dari interaksi sosial langsung. Padahal itu tuh merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi dan kesehatan mental mereka. Yang kelima itu adalah kurangnya dukungan keluarga. Beberapa remaja dan anak muda tidak mendapatkan dukungan atau perhatian lebih dari keluarga mereka, sehingga mereka merasa kesepian atau tidak dimengerti. Tanpa dukungan ini, mereka akan menjadi lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental, sehingga merasa sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Setelah itu, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan mental, baik melalui kesehatan fisik maupun non-fisik. Yang pertama itu melakukan olahraga secara rutin. Misalnya, kita dapat menyempatkan waktu untuk berolahraga seperti 15-20 menit sehari, atau juga bermeditasi untuk menenangkan pikiran, ataupun melakukan olahraga lainnya. Yang kedua itu menerapkan kebiasaan makan sehat seperti makan buah dan sayur, serta mengurangi makanan yang cepat saji. Yang ketiga, tidur teratur dan cukup setiap harinya, karena bergadang juga menjadi salah satu penyebab yang berdampak pada kesehatan mental, misalnya seperti mood yang tidak stabil. Karena orang yang kurang tidur itu cenderung lebih mudah marah, cemas, dan juga mengalami perubahan suasana hati. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada hormon yang mempengaruhi emosi, serta konsentrasi kita juga akan menurun, dikarenakan begadang ini membuat otak kita tuh sulit untuk fokus dan menyerap informasi, yang akhirnya itu akan mempengaruhi kinerja keseharian kita. Yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang. Yang kelima, meluangkan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga ataupun teman. Karena dengan menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman-teman kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberi dukungan emosional pada diri kita. Yang keenam, kita juga dapat melakukan hal-hal yang kita sukai atau hobi yang kita gemari. Misalnya seperti melukis, kulineran, menonton bioskop, ataupun hal-hal yang lainnya yang kita sukai. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, kita semua dapat lebih peduli terhadap kesehatan mental dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.